Persiapan untuk uji coba kembali dibukanya Bali bagi turis asing terus dimatangkan. Kemenparekraf menyebut akan ada setidaknya 6 negara yang diizinkan, antara lain adalah Tiongkok, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Jepang, Arab Saudi, dan Selandia Baru. Bagaimana pengawasan Satgas agar tidak kembali terbentuk klaster? Kami bahas pagi ini dengan Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Pak Heri, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, salam sehat. Salam sehat Pak Heri, langsung saja. Mungkin saat ini Satgas sudah mendapatkan informasi terkait dengan prosedur yang harus dilewati para turis asing yang tiba di Bali pada saat ingin melakukan perjalanan wisata ke sana. Iya, baik. Selama ini sebenarnya sudah surat edaran nomor 21 tentang pelaku perjalanan internasional. Nah, ini yang kemudian hanya akan diadendum dan kemudian diumumkan per tanggal 14 ya berlakunya. Hari ini masih ada rapat-rapatnya maraton akan dilakukan dengan kementerian terkait untuk memastikan bahwa bukaan pintu kedatangan terutama di Bali ini bisa menjaga dari penularan COVID-19. Nah, mekanismenya seperti apa ya? Selama ini kan kita sudah ada mekanisme untuk melakukan syarat perjalanan ya. Begitu sampai dilakukan tes PCR kembali, kemudian dilakukan karantina, jumlah harinya masih dibahas hari ini apakah 5 hari karena ketentuan yang lama masih 8 hari. Kemudian dilakukan tes kedua sampai yang bersangkutan atau pelaku perjalanan dalam hal ini wisatawan itu bisa beraktivitas atau secara normal ya untuk menikmati situs-situs pariwisata di Pulau Bali. Itu, Mas. Oke, Pak Heri, untuk pengawasan terhadap turis asing yang sedang melewati masa karantina sejauh ini bagaimana? Karena kita ketahui beberapa kasus terjadi adanya turis asing yang kabur begitu lari dari hotel karantina. Iya, selama ini memang ada satgas khusus karantina di pintu-pintu perbatasan ya, di pintu-pintu kedatangan yang dikoordinasikan oleh TNI dan Polri. Ini seperti di Jakarta selama ini di bawah pengawasan Kodam Jaya. Jadi kalau di Bali tentu saja nanti akan melibatkan aparat yang terkait untuk melakukan pengawasan. Tadi kan disebutkan juga sudah ada 35 hotel karantina yang disiapkan. Bisa di-booking oleh pelaku perjalanan. Nah, ini yang kemudian diawasi untuk memastikan bahwa mereka memang benar melakukan karantina sampai dipastikan mereka negatif pada tes kedua di hari yang ditentukan, hari kelima atau hari ke-8. Ini jadi mudah-mudahan kalau itu sudah dilakukan maka risiko terjadinya penularan atau menyebarnya virus yang dibawa oleh warga negara asing yang Indonesia bisa dicegah kecil-kecilnya. Baik, Pak Heri, perkembangan terbaru ada berapa negara yang diizinkan untuk masuk ke Indonesia, ke Provinsi Bali tepatnya untuk berwisata, dan asesmen untuk negara-negara yang masuk tersebut bagaimana, Pak? Iya, selama ini memang belum ditentukan. Tadi memang ada beberapa negara dan itu sangat dinamis, Mas. Itu ditentukan apakah sebuah negara itu sedang dalam skala penularan tinggi. Bahkan di SE yang lama dengan negara-negara tertentu yang daftarnya nanti dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, maka karantinanya bisa dilakukan lebih lama. Dulu ada beberapa negara bahkan karantinanya 14 hari, ketika ketentuan 8 hari. Yang juga saat ini untuk menekan risiko, melakukan mitigasi risiko, nanti ditentukan negara-negara mana yang daftarnya sangat dinamis dari Kementerian berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan. Baik, mungkin terakhir Pak Heri, saat ini perkembangan terkait dengan masa karantina sebetulnya seperti apa? Ada permintaan dari stakeholder pariwisata agar bisa memangkas masa karantina menjadi 3 hari, apakah itu mungkin dilakukan, Pak? Iya, kenapa kemudian dulu pernah kita 8 hari, kemudian menjadi 5 hari menjadi 8 hari, itu ada dasar data dan riset ilmiahnya, Mas. Jadi semakin lama sebenarnya kita melakukan karantina, sebenarnya risiko penularan itu makin kecil gitu. Jadi dengan kita memperpendek karantina, maka sebenarnya risikonya akan membesar kembali. Ini yang benar-benar harus kita pertimbangkan dengan masak-masak mana yang akan kita pilih. Apakah hari ada aspirasi ya yang kemarin disampaikan 5 hari atau tetap 8 hari.
Mudah-mudahan hari ini diambil keputusan yang bisa segera dipakai oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kendati pintu-pintu kedatangan luar negeri buka, kita masih bisa menjaga risiko penularan, terutama varian-varian baru yang mungkin masuk ke Indonesia. Pak Heri, satu lagi, ini kan dikatakan oleh banyak epidemiolog bahwa akan ada antisipasi gelombang ketiga yang terjadi di akhir tahun. Ini sudah bulan Oktober, artinya 2 tahun lagi menuju peak season wisata ya, libur Natal dan juga Tahun Baru begitu. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat ini bahwa kita mampu membendung adanya transmisi virus pada saat warga negara asing sudah dibuka lebih lebar untuk masuk ke Indonesia? Iya, makanya proses karantina tadi untuk menekan risiko penularan sampai 0% ya, kira-kira seperti itu. Dan kemungkinan terjadinya gelombang ketiga ini sangat terbuka dan ini adalah masa kritis kita sebenarnya. Apakah kita bisa akan menghadapi gelombang ketiga atau kita bisa menundanya atau bahkan mencegahnya, kira-kira seperti itu. Jadi segalanya masih bisa terjadi, jadi kehati-hatian itu tetap menjadi yang utama, tapi sekali lagi kita bukan bicara boleh atau tidak boleh setelah 20 bulan pandemi itu, tapi soal bagaimana kita mencari cara dengan risiko yang rendah-rendahnya menunggu proses vaksinasi ini kita mencapai populasi yang diharapkan. Baik, sebenarnya juga sudah banyak upaya yang dilakukan ya, termasuk salah satu memberikan sertifikasi CHSE bagi pelaku pariwisata di Bali. Terima kasih untuk sementara Bapak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Heri, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat.